Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, sekarang aku mau ajak kamu untuk cari tahu tentang aplikasi hipnosis untuk terapi. Sebenarnya aplikasi hipnosis untuk terapi ini cukup luas. Jadi, seperti yang udah aku bahas sebelumnya, kalau nggak salah aku pernah bilang bahwa fokus dari hipnoterapi ini di masalah pikiran, emosi, dan sebagian kondisi psikologis gitu. Nah, ngobrolin soal pikiran, emosi, dan sebagian kondisi psikologis ini adalah ranahnya hipnoterapi. Kenapa? Karena pada dasarnya hipnoterapi ini fokus ke gudang informasinya kita. Jadi kalau di video sebelumnya aku udah jelasin prosesnya ya, bahwa di sini ada induksi, ke sini kita dipening, di sini ada suggestion, di sini emerging. Nah, posisinya dalam suggestion ini adalah gudang informasi kita. Jadi kayak masalah pikiran langsung diubah dari gudangnya gitu loh. Kayak kalau misalnya buat ngeracunin orang paling efektif adalah mencari hulunya. Masukin racunnya dari hulu atau masukin obatnya dari hulu, maka kehilirnya pun semuanya bakal jadi racun atau jadi obat. Nah sama, jadi hipnoterapi fokusnya langsung masuk ke gudang informasi kita. Yang disebut alam tidak sadar, atau yang aku bilang kesadaran yang lain. Nah, kebayang nggak nama aja bisa sampai lupa gitu. Jadi emang beneran langsung nusuk ke pusat informasi bahwa kamu lupa nama kamu ya. Nanti kalau kamu bangun kamu lupa nama kamu. Nah, si kondisi itu dimanfaatkan untuk mengatasi pikiran-pikiran yang misalnya mengatasi pikiran cemas, takut orang lain yang ngomongin padahal sebenarnya nggak ada yang ngomongin. Terus misalnya kayak emosi, ngegali emosi yang dipendem puluhan tahun di bawah, di umur, di usia kita yang jauh banget. Bahkan katanya bisa sampai di kandungan. Tapi aku sendiri baru nyobain sampai umur 4 tahun dan memang ada. Bisa dan jatuhnya jadi kayak 4 tahunnya selesai, ke umur sekarang yang 21 tahun pun 21 tahun itu selesai gitu. Waktu itu pas aku masih kuliah. Sebagian kondisi psikologis juga bisa ditangani pakai hipnoterapi, tapi nggak semua ya. Karena ada kondisi-kondisi yang memang itu adalah kondisi fisik. Jadi hipnoterapi ini bukan buat fisik. Bukan buat terapi fisik. Oke? Jadi intinya selama berkaitan sama pikiran, selama berkaitan sama emosi, selama berkaitan dengan kondisi sebagian psikologis, yang mungkin nanti aku bisa lebih jelasin lagi secara detail, karena aku juga harus belajar lagi untuk sebagian kondisi psikologis ini, yang mana yang bisa pakai hipnoterapi, yang mana yang enggak. Cuman yang bisa aku tekankan bahwa selama urusannya dengan pikiran, emosi, dan let's say di sini dalam kurung ya, kondisi psikologis tertentu, hipnoterapi bisa bantu kamu karena langsung ngubah semuanya dari gudang informasi. Kayak ngubah semuanya dari hulu, yang nanti hilirnya ngikutin sendiri. Tapi poinnya, hipnoterapi ini gak bisa sekali. Jadi memang harus ada repetition.
Repetition yang bisa dibilang sekitar 3-4 kali. Baru efeknya bisa masuk jangka panjang. Tapi belum tentu juga selamanya ya. Ini belum tentu juga selamanya. Hipnoterapi bisa ngubah perilaku selamanya, belum tentu juga. Karena ibaratnya gini loh. Kamu let's say udah takut kucing selama 5 tahun. Kamu baru hipnoterapi 3 sesi misalnya. 3 sesi at 2 jam. Ya, kita nggak bisa ubah 5 tahun rasa takut itu dalam waktu 6 jam. Dalam kondisi hipnoterapi. Tapi dalam kondisi 6 jam ini, intensitas rasa takut yang asalnya selama 5 tahun ini 10 misalnya, selama 6 jam ini mungkin bisa berkurang di angka 6-7 gitu. Karena atau mungkin di 8. Jadi hipnoterapi adalah tools tambahan. Basicnya ini adalah tools tambahan yang nggak semua psikolog bisa. Mungkin ada yang bisa, ada yang enggak, karena ini ada sertifikasinya lagi. Yang bisa bantu untuk mengatasi masalah pikiran, emosi, dan sebagian kondisi psikologis. Gitu guys. Ini highlightnya. Highlightnya. Gitu. Oke. Coba apa yang kamu pelajari tulisin di komen. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.